Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan mengenai kebijakan VOC gitu. Ya, berbicara mengenai kebijakan VOC ini ada banyak versi ya gitu. Namun ini coba kita bahas mengenai kebijakan VOC yang kurang lebih ada 6 ya. Bila ada tambahan silahkan boleh ditambahkan. Nah, berbicara mengenai VOC, kita mengetahui bahwasanya VOC itu merupakan salah satu kongsi dagang di Indonesia atau kita bisa nyebut juga sebagai perusahaan multinasional. Nah, ternyata untuk melancarkan tujuannya, VOC juga melakukan beberapa kebijakan-kebijakan gitu untuk mendukungnya. Nah, yang pertama yaitu memberlakukan dua jenis pajak kepada rakyat, yaitu kontingenten dan Verpflichte Leverenti. Hal ini memberlakukan dua jenis pajak ini, yaitu bicara kontingenten itu merupakan pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan kepada VOC. Pajak ini diterapkan di daerah jajahan langsung VOC, misalnya di Batavia. Sementara itu, Verpflichte Leverenti adalah penyerahan wajib penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Nah, sehingga hal ini berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai oleh VOC. Misalnya di Kerajaan Mataram Islam. Pada kontingenten, sebagian dari hasil bumi wajib diserahkan kepada pemerintah sebagai pajak. Kemudian pada Verpflichte Leverenti, rakyat wajib menjual sebagian dari hasil buminya kepada VOC, namun dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Tentu harganya sangat murah sebab diperhitungkan sebagai pajak begitu. Kedua jenis pajak ini dipungut oleh elit-elit pribumi yang bekerja pada VOC. Nah, kemudian yang kedua nih ada menyingkirkan pedagang-pedagang lain baik dari negara lain ya, seperti negara lain maupun dari Jawa, Melayu, Arab dan juga Cina dari aktivitas perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menguasai serta memonopoli penjualan dan perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Sebagai bagian dari kebijakan itu, Belanda gitu ya, melalui VOC melarang para pedagang Maluku menjual rempah-rempahnya kepada bangsa Eropa lain seperti Inggris. Kemudian yang ketiga, menentukan luas area tanaman rempah-rempah. Hal ini sekaligus menentukan jumlah tanaman rempah-rempah begitu. Kebijakan ini secara khusus diberlakukan di Maluku untuk tanaman cengkeh dan juga pala. Kemudian yang keempat, melakukan kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga tetap dapat dipertahankan. Untuk mendukung kebijakan ekstirpasi, Belanda memberlakukan apa yang disebut pelayaran Hongi. Penasaran kan dengan apa itu pelayaran Hongi? Coba kalian cari tahu nih, apa sih pelayaran Hongi? Nah, selanjutnya di yang kelima itu mewajibkan kerajaan-kerajaan yang telah terikat dengan perjanjian VOC untuk menyerahkan upeti. Nah, jadi upeti ini diserahkan setiap tahun kepada VOC, khusus kepada kerajaan yang telah terikat perjanjian. Kemudian yang terakhir mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu. Jadi terutama ini kopi ya, dan hasilnya dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC sendiri. Kebijakan seperti ini sudah pernah diberlakukan di tanah Pasundan atau tanah Sunda pada awal abad ke-18 atau sekitar tahun 1720-an di bawah Gubernur Jenderal Hendrik waktu itu. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan VOC yang pernah dilakukan di Indonesia atau Nusantara. Kemudian ada juga nih upaya untuk mendukung kebijakan-kebijakan VOC. Jadi secara garis besar tuh saya bagi jadi dua. Yang pertama, tidak segan menggunakan cara kekerasan untuk menghukum siapa saja yang menentang kebijakannya. Yang kedua, memakai taktik atau tipu muslihat atau divide et impera. Nah, bagaimana ini penjelasan lebih lanjut mengenai upaya yang mendukung kebijakan ini? Ya. Oke. Kita cukupkan dulu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.